Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Winda Nurtiana selaku dosen pembimbing 1, Ibu Puji Wulandari selaku dosen pembimbing 2, Ibu Dini Nurhakini selaku dosen pembimbing 3, dan Ibu Zulfatun Nazar selaku dosen penelaah. Di sini saya Alfi Rahmawan dengan NIM 4444190065 akan mempresentasikan seminar usulan penelitian saya dengan judul Pengaruh Formulasi Tepung Komposit Berbasis Talas Beneng Satosoma undipes Kapoch dan Tepung Daun Kellar Moringa oleifera serta waktu pemanggangan terhadap nilai gizi dan organoleptik muffin. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi kali ini yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu penelitian sebelumnya, dan yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, muffin itu merupakan salah satu produk bakery populer dan digemari masyarakat yang diolah dengan cara pemanggangan sehingga memiliki ciri berupa bentuk yang mereka pada bagian permukaan atasnya, warna kuning kemasan, serta tekstur yang padat pada bagian dalamnya. Nah, kepopuleran muffin ini itu seiring dengan meningkatnya atau seiring dengan peningkatan partisipasi konsumsi produk bakery berupa roti manis dan roti lainnya, yaitu dari tahun 2016 sebesar 53,95% menjadi 60,96% pada tahun 2021. Nah, muffin ini pada umumnya dibuat dengan menggunakan tepung terigu sebagai bahan baku utama. Namun Indonesia bukan merupakan negara penghasil gandum, sehingga semakin tinggi konsumsi muffin itu dapat mempengaruhi tingginya tingkat impor gandum di Indonesia. Tingkat impor gandum di Indonesia itu mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 10,083 juta ton menjadi 11,172 ton pada tahun 2021. Kemudian salah satu alternatif dalam mengurangi penggunaan tepung terigu adalah dengan menggantikan sebagian tepung terigu dengan menggunakan bahan sumber karbohidrat berbasis pangan lokal seperti talas beneng. Talas beneng atau Santosoma undipes Kapoch merupakan komoditas lokal yang berasal dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Nah, pemanfaatan talas beneng di masyarakat itu masih rendah, biasanya hanya dikonsumsi sebagai camilan berupa keripik. Nah, pengolahan umbi talas beneng menjadi tepung talas beneng itu merupakan upaya dalam meningkatkan umur simpan dan konsumsi talas beneng. Nah, tepung talas beneng itu memiliki berbagai kandungan zat gizi seperti karbohidrat, serat pangan, air, protein, abu, lemak, vitamin E, dan beberapa jenis mineral seperti Fe dan Ca. Nah, keberagaman zat gizi pada tepung talas beneng itu memiliki potensi salah satunya sebagai campuran pada tepung komposit dalam pembuatan produk pangan. Nah, tepung komposit itu merupakan tepung yang terdiri atas beberapa jenis bahan baku seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, ataupun sereal dengan atau tanpa gandum atau tepung terigu, serta digunakan sebagai bahan baku olahan beberapa produk pangan seperti bakery. Nah, tanaman lokal lain yang memiliki potensi adalah daun kelor. Daun kelor atau Moringa oleifera dapat ditemukan sebagai tanaman yang tumbuh pada pagar. Nah, pemanfaatan daun kelor juga di masyarakat hanya sebagai pelengkap dalam masakan sehari-hari, bahkan hanya sebagai pakan ternak. Nah, pembuatan tepung daun kelor merupakan salah satu alternatif dalam memperpanjang umur simpan dan mempermudah dalam proses pendistribusian daun kelor. Nah, tepung daun kelor juga memiliki kandungan gizi yang beragam seperti karbohidrat, serat pangan, protein, abu, kemudian lemak, air, kalsium, Fe, Zn, dan vitamin E. Tingginya nilai gizi tepung daun kelor itu berpotensi dalam meningkatkan nilai gizi pada produk pangan ketika dijadikan substituen. Nah, penelitian mengenai pemanfaatan pangan lokal dalam pembuatan muffin itu sudah banyak dilakukan. Yang pertama yaitu penambahan tepung daun kelor sebanyak 12% dalam pembuatan muffin ternyata dapat meningkatkan kandungan zat besi dan kandungan kalsium pada muffin. Kemudian penambahan 20% tepung talas beneng dalam pembuatan muffin juga mendapatkan skor tertinggi pada penerimaan rasa dibandingkan dengan penambahan konsentrasi tepung talas beneng lainnya. Kemudian muffin yang dibuat dari 100% tepung labu kuning dapat meningkatkan kandungan serat pangan. Kemudian penambahan 50% tepung ubi jalar kuning pada muffin dapat meningkatkan kandungan karbohidrat dan protein. Nah, salah satu kondisi proses yang perlu diperhatikan dalam pembuatan muffin adalah waktu pemanggangan. Nah, waktu pemanggangan telah banyak penelitian yang meneliti terkait pengaruh waktu pemanggangan terhadap karakteristik gizi, yang mana pada penelitian tersebut dihasilkan bahwa
dalam pembuatan biskuit dengan variasi suhu dan waktu pemanggangan menunjukkan bahwa lama pemanggangan dapat mempengaruhi mutu produk seperti nilai gizi yang meliputi kadar air, kadar karbohidrat, protein, lemak, dan abu. Nah, kemudian dalam pembuatan snack food bar juga semakin lama pemanggangan menyebabkan semakin menurun penerimaan sensori berupa warna dan aroma, namun meningkatkan penerimaan sensori berupa tekstur. Kemudian penelitian terkait pembuatan muffin dengan berbagai jenis tepung telah banyak dilakukan, namun penelitian pembuatan muffin dengan memanfaatkan pangan lokal berupa telas bening dan daun kelor dengan waktu pemanggangan yang berbeda itu masih belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian mengenai formulasi tepung komposit berbasis talas bening dan tepung daun kelor dalam pembuatan muffin yang dikombinasikan dengan waktu pemanggangan perlu dilaksanakan sebagai upaya dalam meningkatkan pemanfaatan pangan lokal dan memperkaya nilai gizi pada muffin serta secara sensori dapat diterima oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah pada penelitian ini yang dapat diidentifikasi adalah yang pertama, apakah perbedaan formulasi tepung komposit berbasis talas bening dan tepung daun kelor berpengaruh terhadap karakteristik kimia, kadar air, abu, protein, karbohidrat, lemak, serat kasar, serat pangan, dan zat besi, dan organoleptik pada produk muffin yang dihasilkan. Yang kedua, apakah waktu pemanggangan berpengaruh terhadap karakteristik kimia, kadar air, abu, protein, karbohidrat, lemak, serat kasar, serat pangan, dan zat besi dan organoleptik pada produk muffin yang dihasilkan. Dan yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara perbedaan formulasi tepung komposit berbasis talas bening dan tepung daun kelor dengan waktu pemanggangan terhadap karakteristik kimia, kadar air, abu, protein, karbohidrat, lemak, serat kasar, serat pangan, dan zat besi dan organoleptik pada produk muffin yang dihasilkan. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh perbedaan formulasi tepung komposit berbasis talas bening dan tepung daun kelor terhadap karakteristik kimia, kadar air, abu, protein, karbohidrat, lemak, serat kasar, serat pangan, dan zat besi, dan organoleptik pada produk muffin yang dihasilkan. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh waktu pemanggangan terhadap karakteristik kimia, kadar air, abu, protein, karbohidrat, lemak, serat kasar, serat pangan, dan zat besi, dan organoleptik pada produk muffin yang dihasilkan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui interaksi yang terjadi antara perbedaan formulasi tepung komposit berbasis tepung talas bening dan tepung daun kelor dengan waktu pemanggangan terhadap karakteristik kimia, kadar air, abu, protein, karbohidrat, lemak, serat kasar, serat pangan, dan zat besi, dan organoleptik pada produk muffin yang dihasilkan. Kemudian hipotesis pada penelitian ini yang pertama, perbedaan formulasi tepung komposit berbasis talas bening dan tepung daun kelor dapat berpengaruh terhadap karakteristik kimia, kadar air, abu, protein, karbohidrat, lemak, serat kasar, serat pangan, dan zat besi, dan organoleptik pada produk muffin yang dihasilkan. Yang kedua, perbedaan waktu pemanggangan dapat berpengaruh terhadap karakteristik kimia, kadar air, abu, protein, karbohidrat, lemak, serat kasar, serat pangan, dan zat besi, dan organoleptik pada produk muffin yang dihasilkan. Dan yang ketiga, yaitu perbedaan formulasi tepung komposit berbasis talas bening dan tepung daun kelor serta waktu pemanggangan itu dapat berpengaruh terhadap karakteristik kimia, kadar air, abu, protein, karbohidrat, lemak, serat kasar, serat pangan, dan zat besi, dan organoleptik pada produk muffin yang dihasilkan. Kemudian penelitian sebelumnya, terdapat 5 penelitian sebelumnya yang saya sajikan pada PPT ini. Yang pertama, yaitu Risma et al. 2018, di mana pada penelitian tersebut, peningkatan konsentrasi tepung labu kuning menurunkan volume pengembangan, kadar air, kecerahan, dan penerimaan sensori muffin, tetapi dapat meningkatkan nilai densitas kamba dan serat pangan pada muffin. Yang kedua, yaitu penelitian Srinivasa Murthy et al. 2017, di mana pada penelitian tersebut dihasilkan bahwa hasil analisis sensori akhir menunjukkan bahwa konsentrasi 12% paling disukai oleh sensori panelis pada parameter warna dan penampilan, aroma, rasa, mouthfeel, dan penerimaan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga itu Suhartini et al. 2022, di mana penambah tepung daun kelor sebesar 9% pada biskuit tempe dapat meningkatkan kandungan protein serta kandungan kalsium. Kemudian pada penelitian Nurtiana et al. 2022, di mana penambahan tepung talas bening dalam pembuatan muffin dapat menurunkan kadar air serta penerimaan warna dan rasa. Penerimaan rasa tertinggi ternyata diperoleh pada muffin dengan penambahan tepung talas bening sebesar 20%. Kemudian yang terakhir itu Bahrain et al. 2021, di mana waktu pemanggangan ternyata memiliki pengaruh yang nyata terhadap warna, rasa, tekstur, kadar air, abu, lemak, serat kasar, dan karbohidrat pada biskuit ubi jalar ungu. Kemudian selanjutnya itu metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian eksperimental,
yang berlokasi pada Laboratorium Analisis Pangan dan Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Pangan, Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Sultan Agung Tirtayasa, serta pada Laboratorium SIG Laboratory PT Saraswati Indo Genetek, yang mana dilakukan pada bulan Maret sampai bulan Juni 2023. Berikut merupakan alat yang saya gunakan dalam proses penelitian ini, dan berikut merupakan bahan yang saya gunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Rancangan yang saya gunakan yaitu rancangan acak lengkap faktorial dengan dua faktor, yang mana faktor pertama yaitu formulasi tepung komposit berbasis tepung talas beneng serta tepung daun kelor yang disimbolkan dengan F, yang mana terdapat 5 taraf. Yang pertama F1 100% tepung komposit ditambah 0% tepung daun kelor, F2 97% tepung komposit ditambah 3% tepung daun kelor, F3 94% tepung komposit ditambah 6% tepung daun kelor, F4 91% tepung komposit ditambah 9% tepung daun kelor, F5 88% tepung komposit ditambah 12% tepung daun kelor. Dengan faktor kedua berupa waktu pemanggangan yang disimbolkan dengan W sebanyak 2 taraf, yang mana taraf yang pertama yaitu W1 selama 25 menit dan W2 selama 30 menit. Kemudian dari setiap faktor percobaan diperoleh sebanyak 10 kombinasi perlakuan. Setiap kombinasi perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali sehingga diperoleh sebanyak 20 satuan percobaan. Berikut merupakan kombinasi perlakuan dari setiap faktor percobaan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penelitian. Yang pertama itu pembuatan tepung daun kelor, yang mana daun kelor dicuci menggunakan air bersih, kemudian di blanching dengan metode air dengan suhu 85 derajat Celcius dan waktu 6 menit. Kemudian dikeringkan menggunakan kabinet dryer dengan suhu 45 derajat Celcius dengan lama pengeringan selama 6 jam sehingga dihasilkan daun kelor kering. Kemudian daun kelor kering dilakukan pengeciran ukuran menggunakan grinder dan diayak menggunakan ayakan 100 mesh sehingga dihasilkan tepung daun kelor. Nah, pembuatan tepung daun kelor ini mengacu pada Zainuddin dan Hazriani dengan modifikasi 2021. Kemudian pembuatan muffin tepung komposit talas bening dan tepung daun kelor, di mana tepung komposit dan tepung daun kelor dicampur sebanyak 525 gram, dicampurkan pada pencampuran tahap pertama dengan margarin 345 gram yang telah dicairkan bersama air 163 gram dan garam 3 gram. Nah, kemudian hasil pencampuran tahap pertama tersebut kemudian dicampurkan pada pencampuran tahap kedua yaitu dengan telur 300 gram. Kemudian hasil pencampuran tahap kedua tersebut dicampurkan pada pencampuran tahap ketiga dengan gula halus sebesar 380 gram dan baking powder 2 gram sehingga dihasilkan adonan muffin. Adonan muffin kemudian dituang ke dalam cup sebanyak 3/4 cup dan kemudian dilakukan pemanggangan pada suhu 180 derajat dengan oven listrik dengan waktu pemanggangan sesuai perlakuan sehingga dihasilkan muffin tepung komposit talas beneng dan tepung daun kelor. Nah, pembuatan muffin tersebut itu mengacu pada Rismaya dengan modifikasi 2016. Selanjutnya itu rancangan respon. Respon yang diamati pada seluruh satuan percobaan yaitu yang pertama ada kadar air berdasarkan AOAC 2005, kadar lemak AOAC 2007, kadar abu AOAC 2005, kadar solat kasar AOAC 2005, kemudian kadar protein AOAC 2005, kadar serat pangan total AOAC 1995, dan kadar karbohidrat berdasarkan Winarno 1997 dalam Soputan et al. 2016, dan ada uji organoleptik berdasarkan Cochrane dan Koch 1957 dalam Rismaya 2016. Kemudian sampel terbaik dihasilkan pada uji organoleptik, kemudian sampel terbaik tersebut itu akan uji lebih lanjut yaitu uji kadar zat besi AOAC 2011, kadar seng AOAC 2011, kadar kalsium AOAC 2011, dan kadar vitamin E AOAC 2001. Kemudian data yang dihasilkan itu diolah menggunakan aplikasi Statistical Program for Social Science atau SPSS 25 dengan menggunakan analisis sidik ragam pada tingkat kepercayaan 95%. Jika terdapat perbedaan antar perlakuan yang diberikan, maka uji akan dilanjutkan dengan menggunakan uji DMRT atau Duncan Multiple Range Test. Sekian presentasi seminar usulan penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.